Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Parsari Zuanan dengan NIM D10412310001. Lalu ada Gladys Putri Aurelia dengan NIM D10412310011. Lalu ada Zahwa Raisa Adinda dengan NIM D10412310061. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Analisis Pencarian Konten di TikTok. Topik ini kami angkat karena TikTok merupakan salah satu platform dengan sistem rekomendasi yang sangat kuat, di mana pengguna bisa menemukan konten yang relevan hanya dalam hitungan detik. Kita semua tahu bahwa TikTok bukan hanya aplikasi hiburan, tapi juga sistem yang sangat canggih dan menampilkan video sesuai minat pengguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses rekomendasi itu bisa bekerja secara sistematis melalui 4 aspek utama, yaitu yang pertama definisi ruang keadaan, lalu ada peran operator, lalu ada fungsi heuristik dan jenis algoritma yang digunakan. Baik, yang pertama definisi ruang keadaan. Dalam konteks sistem rekomendasi TikTok, ruang keadaan atau state space merepresentasikan seluruh kemungkinan interaksi antara pengguna dan konten video yang tersedia di platform. Setiap keadaan menggambarkan kondisi preferensi pengguna berdasarkan data historis aktivitasnya. Keadaan awal dapat didefinisikan sebagai kondisi ketika pengguna baru pertama kali menggunakan aplikasi dan belum memiliki riwayat interaksi yang signifikan, sehingga sistem hanya dapat menampilkan konten umum atau acak untuk mengamati perilaku awal pengguna. Sementara itu, keadaan tujuan adalah kondisi ketika sistem telah mampu menyesuaikan tampilan pada konten For Your Page secara optimal, yakni menampilkan video yang paling relevan dan menarik bagi pengguna berdasarkan pola perilaku dan preferensi yang telah terbentuk. Dengan demikian, ruang keadaan TikTok bersifat dinamis dan terus berevolusi, karena setiap interaksi pengguna menghasilkan perubahan baru pada pemetaan preferensi. Selanjutnya, Operator. Di sini operator bisa kita pahami sebagai tindakan atau aksi pengguna yang mengubah keadaan tersebut. Setiap interaksi seperti menonton video sampai habis, memberi like, mengomentari, membagikan, menyimpan, atau bahkan melewati video itu, maka semuanya itu jadi sinyal penting bagi sistem. Misalnya kalau kita menonton video lucu sampai selesai, sistem akan membaca itu sebagai tanda ketertarikan dan mulai menampilkan lebih banyak video serupa. Namun sebaliknya, kalau kita langsung skip, maka bobot minatnya juga akan menurun. Jadi operator ini berfungsi seperti kendali yang memindahkan pengguna dari satu state ke state lain secara terus-menerus, membuat sistem rekomendasi TikTok semakin akurat dari waktu ke waktu. Next. Kemudian ada fungsi heuristik. Heuristik di sini bekerja untuk memperkirakan seberapa relevan suatu video dengan selera pengguna. TikTok tidak menghitung nilai pasti, tapi memberikan estimasi seberapa besar kemungkinan kita akan menyukai video itu. Ada beberapa indikator yang digunakan seperti yang pertama ada watch time atau lama waktu menonton. Kedua dari watch rate atau seberapa sering kita menonton ulang. Dan yang ketiga adalah engagement rate, yaitu interaksi seperti like, komentar, atau share. Semakin tinggi nilai metrik-metrik itu, semakin tinggi pula nilai heuristiknya. Dengan cara ini, TikTok bisa memprioritaskan video yang paling berpotensi menarik minat pengguna tanpa harus menilai semua video satu per satu. Jadi, proses pencariannya jauh lebih efisien. Next. Nah, yang bagian terakhir adalah jenis algoritma yang digunakan. TikTok ini memakai algoritma adaptif berbasis online learning dan reinforcement learning. Berbeda dengan algoritma tradisional yang diperbarui secara berkala, algoritma ini belajar dari setiap interaksi pengguna secara real-time. Setiap tindakan pengguna menjadi umpan balik, memperkuat atau memperlemah kategori tertentu. Kalau kita sering nonton video musik, sistem akan menambah bobot di kategori itu. Kadang juga TikTok menampilkan video baru untuk eksplorasi supaya pengalaman pengguna tidak monoton. Dengan kemampuan adaptif ini, sistem bisa terus menyesuaikan diri dengan cepat, bahkan hanya dalam hitungan menit.
Sebagai kesimpulan, sistem rekomendasi TikTok adalah contoh nyata penerapan kecerdasan buatan yang kompleks tapi efektif. Melalui ruangan keadaan yang dinamis, operator yang mencerminkan perilaku pengguna, fungsi heuristik yang efisien, dan algoritma adaptif yang belajar terus-menerus, TikTok mampu memberikan pengalaman yang sangat personal bagi setiap penggunanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.